Selain bawang merah, potensi pertanian hortikultura lainnya adalah cabai rawit. Cabai rawit merupakan sayuran yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Budidaya cabai rawit tidak terbatas hanya dilakukan di lahan sawah atau ladang. Teknis budidaya juga sangat penting, mulai dari persemaian, wadah tanam, media tanam. Pemeliharaan mulai dari pemupukan, penyiraman dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan dengan volume penyiraman mencapai kapasitas lapangan pemasangan ajir untuk menopang tanaman agar tidak roboh, terutama pada waktu tanaman berbuah lebat, hingga penyemprotan fungisida dan insektisida. Untuk musim seperti sekarang ini adalah musim sedang lagi musim ekstrim sehingga menanam hortikultura khususnya bawang merah dan cabai ini mungkin agak sedikit ada kendala. Namun itu semua bisa sedikit teratasi dengan pemakaian agensi hayati yang kebetulan kita kelompok Tani Muda Wonosari adalah produksi sendiri. Cabai keriting juga menjadi salah satu potensi di sini. Cabai keriting adalah salah satu jenis cabai yang sangat mudah dalam proses penanamannya. Untuk mendapatkan hasil panen yang memuaskan, pemilihan bibit harus dilakukan dengan kualitas yang baik dan unggul. Cabai keriting biasanya ditanam dengan lahan yang luas karena semakin besar lahannya yang ditanam, keuntungan yang akan didapatkan juga semakin besar. Permintaan cabai keriting semakin terus mengalami peningkatan khususnya di wilayah Tulungagung. Mengingat cabai keriting menjadi salah satu kebutuhan pokok pangan bagi masyarakat Indonesia. Kalau untuk tanaman cabai itu untuk saat ini yang terjadi di anggota kita adalah terkena jamur busuk batang, rata-rata itu dan kena serangan jamur petek. Itu untuk mengatasinya sama, kita juga melakukan penyepraian dengan agensi hayati, trichoderma juga, dan mungkin juga sedikit tambahan PGPR. Untuk diketahui pemirsa, cabai merupakan salah satu komoditi yang cukup akrab bagi masyarakat Indonesia. Oleh itulah mengapa banyak orang yang tertarik untuk melakukan budidaya cabai tersebut. Selain karena modal yang dibutuhkan tidak banyak, juga karena pangsa pasar yang terbuka cukup luas di Indonesia. Hal ini terkait dengan selera sebagian besar masyarakat Indonesia yang menyukai makanan bercita rasa pedas dan tentu saja membutuhkan cabai di dalamnya. Untuk saat ini, untuk harga bawang merah itu relatif stabil di kisaran harga Rp20–25.000. Sedangkan untuk cabai keriting itu mengalami penurunan dari petani itu hari ini Rp10.000. Sedangkan harga cabai rawit untuk saat ini bisa di kisaran Rp20–25.000 juga. Dari budidaya cabai itu sendiri terdapat beberapa jenis varietas yang banyak dikembangkan. Salah satunya adalah cabai rawit yang banyak dikenal oleh masyarakat karena memiliki banyak manfaat. Seperti inilah proses pasca panen bawang merah warga setempat. Nampak hasil panen langsung dijemur di tempat penjemuran warga sebelum dilakukan pemasaran.
Pertanian di Indonesia adalah salah satu roda penggerak utama ekonomi nasional. Selain menghasilkan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sektor pertanian juga diharapkan selalu melakukan penelitian dan pengembangan, terutama dalam hal produktivitas baik di hulu maupun di hilirnya. Oleh itulah, Dinas Pertanian Tulungagung terus mendukung dan mensupport para petani di Tulungagung untuk selalu berinovasi dan berkembang dalam menghasilkan hasil panen yang baik dan melimpah. Gerakan pengendalian hama tanaman juga terus dilakukan oleh Dinas Pertanian Tulungagung dalam upaya mengamankan produksi pertanian. Selain itu, terus melakukan pelatihan maupun pendampingan dalam mengembangkan pupuk organik. Dan dengan pengalaman menjadi juara 2 ini, semoga tidak membuat mereka loyo, menjadi semakin lebih semangat. Dan untuk tahun berikutnya saya harapkan kelompok tani muda Mangunsari bisa ikut lomba lagi di bidang hortikultura, karena dengan cita-cita mereka untuk menciptakan kampung hortikultura bisa berdampingan dengan kegiatan yang ada di kelompok tani mereka. Kedepan Pemkab Tulungagung melalui Dinas Pertanian akan terus melakukan pendampingan dan sesuai misi terwujudnya pertanian yang mandiri, berkelanjutan, dan sejahtera. Kelompok Tani Muda Bangunsari terus menginspirasi para petani milenial untuk selalu berinovasi serta berkembang memajukan ketahanan pangan di Indonesia. Saya Ulfa Fitria, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam CTV.